nggak kelihatan, nggak ngerasain inflasi. Tapi kalau tarik jangka panjang teman-teman, 10 tahun, 20 tahun, akan terasa. Karena secara tidak sadar, miskin rame-rame ya kan. Karena uangnya jadi nggak bernilai, tambah lama nggak bernilai. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Apa itu? Inflasi ya kan. Seluruh dunia sedang inflasi. Tips apa atau sharing pengalaman apa atau strategi apa yang saya pilih untuk berinvestasi saat inflasi yang tinggi seperti ini. Untuk yang baru pertama kali join, perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Nah, apa itu properti penghasil passive income? Teman-teman bisa lihat di video ini. Ya, properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Akhir-akhir ini teman-teman, inflasi melanda seluruh dunia. Tidak ada yang lolos. Hampir semua negara inflasi. Indonesia pun diperkirakan juga tidak akan lolos dari inflasi. Inflasi yang biasanya bisa 3-4%, bahkan 2020 bisa sampai hampir 0. Tahun ini mungkin kemungkinan besar lebih dari 5%. Apalagi barusan BBM subsidi juga naik. Kemungkinan besar itu akan memicu terjadinya inflasi juga. Nah, inflasi itu apa sih, teman-teman? Inflasi itu intinya teman-teman, harga barang-barang naik. Intinya itu gampangnya. Lawan dari inflasi, deflasi. Kalau deflasi, barang-barang turun. Inflasi itu bagus nggak? Sampai titik tertentu, inflasi itu bagus. Karena menunjukkan bahwa ekonominya tumbuh biasanya. Karena ekonominya tumbuh, orang-orang punya duit, makanya orang-orang pengen belanja. Nah, ketika yang belanja lebih banyak daripada suplai barang, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, itu yang disebut inflasi, teman-teman. Contoh, mungkin kalau jangka pendek nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, nggak ngerasain inflasi. Tapi kalau tarik jangka panjang, teman-teman, 10 tahun, 20 tahun, akan terasa. Paling gampang, tahun 93, waktu saya zaman SMA dulu, udah tua ya, saya beli mie ayam, satu mangkok, itu 350 perak, teman-teman. 350 perak, dapat mie ayam. Bukan Indomie loh ya, mie ayam, satu mangkok. Hari ini, teman-teman, apakah 350 perak bisa beli mie ayam satu mangkok? Nggak bisa, teman-teman. Beli Indomie yang masih mentah, yang belum dimasak aja nggak bisa. Udah 3.000, teman-teman. Nggak kekejar nilainya. Nah, itu yang disebut inflasi. Harga barang-barangnya naik. Dengan kata lain, nilai uangnya turun. Dengan kata lain ya, plus minus lah ya. Semakin lama, uangnya semakin tidak bernilai. Inflasi, selain karena bisa terjadi karena barangnya tersedia cuma sedikit, sementara banyak orang yang mau belanja, biasa penyebab inflasi lain adalah uang beredar terlalu banyak. Jadi pemerintah nyetak uang terus dimasukin ke ekonomi, nyetak uang, masukin ke ekonomi, nyetak uang, masukin ke ekonomi tanpa ada perhitungan yang matang, itu juga bisa menyebabkan inflasi. Contoh yang paling terkenal adalah 2008 ketika terjadi hiperinflasi di Zimbabwe, teman-teman. Di Zimbabwe waktu itu uangnya sampai nolnya banyak banget. Saya punya tuh 100 triliun dolar Zimbabwe. Dan 100 triliun dolar Zimbabwe itu hanya bisa beli roti satu potong. Saking tidak ada harganya, teman-teman. Jadi kalau ada orang bawa uang, kalau mau beli roti, itu harus bawa gerobak. Uangnya taruh di atas gerobak, baru bisa beli roti. Repotnya lagi, teman-teman, ketika bawa uang pakai gerobak itu untuk beli roti, dirampok. Nah, yang dirampok sama malingnya apa? Bukan uangnya. Karena uangnya nggak ada nilainya, walaupun satu gerobak. Yang dirampok gerobaknya, teman-teman. Gerobaknya lebih mahal daripada uangnya. Nah, itu terjadi di Zimbabwe. Pelajaran yang sangat mahal. Makanya pemerintah kan selalu mengontrol jumlah uang beredar. Tujuannya supaya inflasi terkendali. Inflasi ini berbahaya, teman-teman, karena secara tidak sadar miskin rame-rame, ya kan? Karena uangnya jadi nggak bernilai, tambah lama nggak bernilai. Nah, apa teman-teman strategi apa yang saya lakukan supaya
saya bisa bertahan dalam kondisi inflasi yang relatif meningkat ini dari waktu ke waktu. Ini ada beberapa strategi yang saya lakukan. Satu adalah saya hanya menabung secukupnya. Saya tidak mau menabung terlalu banyak, teman-teman. Karena uangnya, nilainya turun terus, teman-teman. Jadi nabung, wah kesannya dapat bunga ya. Wah dapat bunga Pak. Kalau bunganya lebih rendah dari inflasi, teman-teman. Misalnya bunganya 3%, sementara inflasinya 5%, berarti teman-teman uangnya cuma nambah 3%, tapi kemakan inflasi 5% alias minus. Nabung, uangnya bukan berkembang, malah menyusut, teman-teman. Karena itu, dalam kondisi inflasi seperti ini, saya menabung hanya secukupnya. Ya, hanya untuk darurat-darurat aja lah. Tapi secara garis besar, saya lebih pilih langkah kedua. Apa itu? Berinvestasi, teman-teman. Saya pilih berinvestasi ke sektor-sektor yang menurut saya tahan inflasi. Seperti minimarket, kos, warteg, ban motor. Ya, sektor-sektor itu yang menurut saya ya basic, teman-teman. Semua akan kembali ke basic. Karena itu kan nggak bisa dikurangin. Kalau dikurangin gimana? Masa nggak makan di warteg gitu kan? Udah paling basic. Kalau nggak ada warteg, apalagi yang di bawahnya sudah paling basic, teman-teman. Nah, kalau minimarket juga, itu kan sudah kebutuhan basic manusia. Ya, kalau nggak ada itu gimana? Masa nggak mandi gitu kan? Nggak beli sabun? Kan nggak mungkin ya kan, teman-teman. Masa nggak makan, beli beras? Ya nggak mungkin juga. Jadi saya senang kebutuhan-kebutuhan basic. Itu langkah kedua saya. Saya berinvestasi ke sektor-sektor yang bersifat kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ketiga teman-teman, investasi saya selalu pilih yang aman dan tetap produktif. Aman maksudnya gimana? Ya kita cari investasi yang sudah tahan, terbukti selama ini tahan, tidak naik turun, stres nanti malahan ya kan. Ini investasi apa judi nih ya kan, tiap hari stres. Investasi kan yang kita mau yang aman, tumbuh nggak perlu wah melejit gitu, tapi besoknya turun lagi. Nggak, saya maunya yang stabil-stabil aja. Nah, karena langkah ketiga itu yang paling cocok adalah nomor 4, teman-teman. Tips keempat apa itu? Saya suka berinvestasi di properti ketika kondisi inflasi tinggi seperti ini. Kenapa? Karena ketika saya investasi ke properti, maka propertinya biasanya naik dengan sejalan dengan inflasi. Inflasi kan barang-barang naik nih, bahan bangunan naik, sehingga otomatis propertinya, baik tanahnya ataupun bangunannya akan cenderung naik, teman-teman. Jadi ketika saya beli sekarang, anggap 500 juta, mungkin 5 tahun lagi sudah bukan 500 juta, tapi bisa jadi 550 juta atau bahkan 600 juta atau lebih. Itu terbukti dari investasi properti saya tahun 2008. Saya beli properti 900 juta. Hari ini propertinya nilainya 5,8 miliar. Itu karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Ketika inflasi, harga bangunan biasanya naik. Jadi mestinya ya teman-teman ya, saya kan bukan ahli nujum yang bisa ngeramal, tapi logika saya mestinya ketika biaya pembangunan naik tahun depan, developer akan menaikkan harga properti-properti yang dijual oleh developer. Ketika harga jual developer naik karena bahan-bahannya juga naik, otomatis yang bekas-bekas juga ikut keangkat naik, teman-teman. Karena kan terjadi gap, makanya ada celah, makanya yang secondary atau bekas juga akan ikut naik. Itu enaknya investasi properti saat inflasi. Strategi saya yang kelima, investasi properti dengan kredit, teman-teman. Kok kenapa kredit, Pak? Ya satu jelas ya kan, rakyat jelantah, kaum umbi-umbian seperti saya kan nggak punya duit. Kalau suruh cash, ya nggak punya duit. Jadi mesti kredit. Alasannya pertama itu. Yang kedua adalah saya seneng ketika inflasi, kredit saya menjadi nilainya berkurang. Kelihatannya utangnya tetap 500 juta. Tapi kan semakin lama secara real uangnya itu turun. Nilainya udah bukan 500 juta hari ini. 10 tahun lagi misalnya ya, utangnya tetap 500 juta. Tapi sebenarnya kalau ditarik ke kondisi hari ini, uang 500 juta saat itu mungkin sama seperti uang sekarang hanya 200 atau 300 juta. Alias utangnya sebenarnya turun. Kelihatannya angkanya nggak turun ya, tapi nilai realnya turun. Karena itu inflasi menguntungkan siapa teman-teman? Menguntungkan orang nabung atau orang kredit? Nah, itu teman-teman pasti bisa jawab.
siapa yang diuntungkan dengan kondisi inflasi seperti ini. Nomor 6, tips saya adalah pastikan ketika berinvestasi properti dengan kredit tadi, pastikan income dari propertinya lebih besar dari angsuran. Sehingga ketika income dari properti itu lebih besar dari angsuran, maka kita tidak pusing dengan angsurannya, propertinya bisa membayar sendiri, dan ketika lunas, passive income-nya menjadi passive income kita 100%, dan ketika lunas, passive income-nya semakin lama semakin besar. Itu enaknya investasi properti yang mempunyai passive income tinggi. Oke teman-teman, itu tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Tentu saya bukan segalanya, saya bisa salah teman-teman. Teman-teman pelajarin lagi strategi saya. Strategi saya cocok buat saya. Tapi apakah buat teman-teman cocok? Teman-teman pelajarin lagi. Kalau teman-teman cocok, ya silahkan berjalan. Oke, salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.